bagaimana kita memaknai puasa Ramadan, korelasinya dengan kesolehan sosial. Jadi puasa Ramadan di samping sebagai bentuk kesolehan individu kita kepada Allah, ini ada pesan moral bagaimana kita juga soleh sosial. Artinya peduli hablum minannas sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya kawan-kawan netizen yang budiman, mari kita pahami betul bagaimana korelasi ini ada. Bagaimana kita memahami betul bahwasanya puasa tidak hanya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi dari tim Langgar Misem. Senang rasanya, bahagia sekali. Pada momen Ramadan ini saya melalui channel Langgar Misem bisa menemani teman-teman melaksanakan ibadah puasa. Ibadah puasa yang dilaksanakan pada bulan Ramadan. Sebagaimana kita ketahui, bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keutamaan. Bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan kemuliaan. Begitu juga bulan Ramadan adalah bulan yang banyak dirindukan oleh orang-orang muslim itu. Sampai Nabi sendiri dari saking mulianya bulan Ramadan dalam doanya, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ini Nabi sekelas Nabi sendiri berdoa seperti itu. Dia minta diberkahi di bulan Rajab dan Sya'ban dan disampaikan kepada bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keutamaan-keutamaan. Salah satunya diantaranya adalah Ramadan, adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana kita tahu Al-Quran itu adalah kitab sucinya kita, umat Islam, yang terjamin kebenarannya dan menjadi mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW, yaitu diturunkan pada bulan Ramadan, tepatnya pada 17, tanggal 17 Ramadan. Sehingga halayak ramai biasanya sering sekali itu merayakan atau mengadakan peringatan nuzulul Al-Quran bertepatan di bulan Ramadan. Tidak hanya itu, bulan Ramadan juga terdapat bulan yang penuh atau terdapat hari pada bulan Ramadan, tepatnya malam, yang begitu luar biasa. Dilibatkan oleh Allah pahala-pahala itu, yaitu malam Lailatul Qadar. Sampai di Al-Quran, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ya, jadi Allah menurunkan malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan, yang mana di bulan Ramadan itu, yang mana tidak ada selain di bulan Ramadan adanya Lailatul Qadar. Itu baru dua. Diturunkannya Al-Quran, yang kedua juga ada Lailatul Qadar. Maka menjadi keharusan kita sebagai umat muslim, ayo berlomba-lomba kita hidupkan bulan Ramadan. Begitu juga banyak sekali keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan. Adanya dibukakannya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, dan dibelenggunya setan-setan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali, tidak hanya itu, banyak sekali itu kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan yang ada di bulan Ramadan. Tapi yang paling menarik sebenarnya di bulan Ramadan ini adalah ada pelaksanaan puasa Ramadan yang dilakukan di bulan Ramadan. Ini yang paling menarik. Kenapa? Karena sebulan penuh ini umat Islam yang beragama Islam diwajibkan melaksanakan puasa. Di mana kita tahu puasa itu sendiri secara etimologi adalah al-imsak atau menahan. Ya, menahan dari segala apapun. Itu secara etimologi. Tapi pengertian ibadah puasa secara terminologi
Ini banyak sekali sebenarnya yang berkisar antara yaitu menahan diri dari makan dan minum ataupun melakukan hubungan suami istri ataupun hal-hal lain yang dilarang oleh Allah yang dapat membatalkannya melalui aturan-aturan syariat ini. Sehingga begitu detailnya puasa yang kita lakukan. Sehingga puasa ini menjadi domain penting dalam rangka bagaimana kita menghidupkan Ramadan dengan ibadah puasa. Puasa tidak hanya ya menahan diri dari makan, dari minum. Tapi ada tujuan terbesar yang Allah sematkan di dalam pelaksanaan ibadah puasa. Maka seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lah ini di samping ayat ini menjadi dalil kewajiban pelaksanaan ibadah puasa di bulan Ramadan, tapi maksud Allah mensyariatkan pelaksanaan ibadah puasa adalah la'allakum tattaqun, sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an, supaya kamu bertakwa. Ketika kamu bertakwa, ketika kita menjadi insan yang bertakwa kepada Allah, maka kita punya dua dimensi. Dimensi individual kita kepada Allah, hablum minallah, dan dimensi sosial kita, hablum minannas. Dan ibadah pelaksanaan puasa Ramadan ini tidak hanya mengajarkan bagaimana kita soleh sosial saja. Di samping adanya soleh individu yang ada. Sehingga ini menjadi penting kita pahami betul bahwasanya ibadah puasa tidak hanya serta-merta sebagai bukti kita, ketakwaan kita secara pribadi kepada Allah, tapi bukti ketakwaan kita secara sosial juga kepada hamba-hamba Allah melalui perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita pahami, sehingga di bulan Ramadan pelaksanaan puasa semua menjadi istimewa. Coba bayangkan. Kita bisa membayangkan bagaimana di bulan Ramadan semua makanan menjadi istimewa. Bagaimana ketika orang berpuasa semua makanan, semua minuman ini sangat istimewa, apalagi menjelang beduk itu berbunyi atau menjelang adzan maghrib dikumandangkan. Hatta segelas air putih sekalipun dia begitu istimewa. Maka bulan Ramadan dengan ibadah puasanya ini begitu luar biasa mengajarkan kita kepada orang-orang muslim ya untuk terus berevolusi memahami nilai-nilai yang ada dalam pelaksanaan ibadah puasa ini. Kita bisa menahan lapar, kita bisa menahan haus, dan kita sampai maghrib, kita berbuka, kita selesai kewajiban kita kepada Allah untuk melaksanakan ibadah puasa, karena ibadah puasa adalah salah satu rukun Islam yang harus kita laksanakan. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita memaknai puasa Ramadan korelasinya dengan kesolehan sosial. Jadi puasa Ramadan di samping sebagai bentuk kesolehan individu kita kepada Allah, ini ada pesan moral bagaimana kita juga soleh sosial. Artinya peduli, hablum minannas, sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya kawan-kawan netizen yang budiman, mari kita pahami betul bagaimana korelasi ini ada. Bagaimana kita memahami betul bahwasanya puasa tidak hanya sebagai al-imsak, menahan diri kita dari makan dan minum saja. Tapi bagaimana kita juga menahan dari hawa nafsu kita. Sehingga ibadah puasa mengajarkan bagaimana kita disiplin. Disiplin dalam hal waktu misalnya. Ada waktu maghrib untuk berbuka, ada waktu bersahur. Disiplin. Bulan puasa juga mengajarkan kita bagaimana kita sabar. Sabar dalam konteks menahan haus dan lapar. Dan juga sebagainya. Dan sabar-sabar yang lain.
Bagaimana juga dengan adanya ibadah puasa ini bisa menimbulkan rasa peduli kita. Bagaimana kita membantu sesama saudara kita, sesama muslim yang dalam kategori garis kemiskinan. Kita sadar dengan adanya puasa betapa lapar ini menyakitkan. Dan kita bisa merasakan dengan puasa rasa lapar yang dirasakan oleh orang-orang muslim yang berada di garis kemiskinan. Maka ibadah puasa akan memunculkan kita untuk membantu sesama kita, membantu saudara-saudara kita. Begitu juga nanti ada zakat yang memang khusus ya di ranah sosial ini. Bagaimana juga Ramadan mampu menjadi media kebangkitan, kebersamaan, kesolidan. Bayangkan kita tarawih bareng-bareng, tadarus bareng-bareng, semua bareng-bareng, semua enak sekali. Betapa nilai-nilai ibadah puasa ini sangat besar sekali manfaatnya yang kita rasakan, dan kalau kita ini lanjutkan pada momen-momen setelah puasa, bukan tidak mungkin kita akan menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang takwa. Gitu. Sehingga Allah berfirman dalam Al-Quran, siapa yang berpuasa imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan ini intinya, ketika kita sudah diampuni segala dosa kita, maka takwa sebagaimana tujuan disyariatkannya ibadah puasa, la'allakum tattaqun akan tercapai. Ketika konteks takwa tercapai, maka soleh individu dan soleh sosial juga akan tercapai. Karena takwa tidak bisa hanya soleh individu, yang notabene-nya adalah bagaimana dia hanya urusan dia dengan Allah untuk pribadinya sendiri. Dia sholat, dia zikiran, dia munajat, berdoa dan sebagainya. Dia hanya fokus untuk dirinya sendiri, tapi tidak untuk orang lain. Tapi dengan takwa, di samping kita harus soleh secara individu, kita juga soleh secara sosial, maka cita-cita Nabi Muhammad SAW untuk menjadikan Islam rahmatan lil alamin ini akan sangat mungkin bisa tercapai. Teman-teman netizen yang dimuliakan Allah, inilah sebenarnya kenapa kita perlu saling mengingatkan. Mengapa kita perlu ya saling memberikan nasihat, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ya, hitung-hitung ya, kalau ada yang baik ambillah, kalau ada yang tidak baik tidak usah diambil. Maka dari itu semoga di momen Ramadan ini, di bulan Ramadan ini, ibadah-ibadah kita dilipatkan, semua mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah. Dan saya optimis kita bisa melalui puasa, melalui ibadah puasa, menjadi pribadi-pribadi yang baik, menjadi pribadi-pribadi yang soleh, menjadi pribadi-pribadi yang diimpikan oleh agama. Sehingga kalau kita berpuasa dengan baik dan kita bisa melaksanakan semua kewajiban-kewajiban yang lain dengan baik, maka la'allakum tattaqun itu menjadi janji, menjadi impian yang harus kita gapai bersama. Para netizen yang baik, mungkin statement closing dari kami untuk mengakhiri perjumpaan ini, saya ucapkan semoga bermanfaat. Kalau ada yang baik, monggo diambil. Kalau ada yang tidak baik, monggo dilepas saja. Terima kasih. Semoga kami masih istiqomah berbagi kebaikan melalui channel Langgar Mesem. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.